Tinggal nih banjir nih. Gue bangun tidur, air udah di karpet, makam nih. Makan kalian nih. Yang nyuruh gue bungkam nih. Hah? Tinggal nih banjir. Belakangan ini kita melihat masih ada banyak warga yang mengeluhkan terkait banjir yang ada di Bekasi ya guys. Dan perlu kita pahami bersama bahwa sebenarnya banjir ini bukanlah persoalan yang sederhana dan juga bukan persoalan yang bisa diselesaikan dalam semalam. Banjir itu adalah masalah yang kompleks. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi banjir. Salah satunya adalah curah hujan ekstrim, kondisi hulu dan hilir sungai yang kita tahu sekarang ini sudah mengalami banyak kerusakan, dan tata ruang yang sudah terlanjur padat, hingga perubahan lingkungan yang terjadi bertahun-tahun ke belakang itu juga ikut mempengaruhi kondisi banjir saat ini. Jadi wajar kalau normalisasi yang baru berjalan belum langsung bisa menghilangkan banjir 100%. Kalau kita bicara soal upaya pemerintah, khususnya yang saat ini dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, sebenarnya langkah-langkah konkret itu sudah banyak dilakukan. Yang pertama, perizinan perumahan yang bermasalah dan berpotensi memperparah banjir saat ini sudah di-stop. Ini langkah penting, karena selama ini pembangunan yang tidak terkendali justru mempersempit daerah resapan air. Dan yang kedua, normalisasi sungai terus berjalan meskipun tentu prosesnya bertahap dan membutuhkan waktu. Dan yang ketiga, penumpukan sampah di aliran sungai juga sudah mulai dibereskan. Karena ini salah satu penyebab utama air tidak mengalir dengan lancar. Dan kita seringlah disajikan dengan video-video ketika Kang Deddy Mulyadi menyidak suatu permasalahan aliran sungai yang tidak berjalan dengan semestinya akibat ada bangunan-bangunan liar misalkan. Itu kan salah satu langkah konkret nyata yang dilakukan oleh pihak pemerintah termasuk Kang Deddy Mulyadi untuk menanggulangi banjir. Sehingga dengan upaya-upaya tersebut, saya pribadi meyakini bahwa sebenarnya harusnya di Bekasi itu ada perubahan yang signifikan dalam soal banjir. Mungkin intensitas ketinggian air yang saat ini mungkin sudah jauh lebih berkurang daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu juga harus kita apresiasi perubahan sekecil apapun itu ya. Tapi yang perlu kita pahami bersama, banjir ini tidak hanya bisa dibebankan kepada pemerintah saja, tapi peran masyarakat itu juga sangat krusial. Percuma sungai dinormalisasi kalau masih ada yang buang sampah sembarangan. Dan percuma juga drainasenya dibersihkan kalau kesadaran menjaga lingkungan masih rendah. Jadi perubahan yang paling penting justru ada di perilaku kita sebagai masyarakat, guys. Dari yang tadinya tidak peduli menjadi peduli, dari yang biasanya buang sampah ke sungai menjadi tertib dan bertanggung jawab. Dari yang tadinya merasa bahwa ini hanyalah urusan pemerintah menjadi bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga lingkungan. Kalau pemerintah sudah bergerak, regulasi sudah regulasinya sudah diperbaiki dan masyarakat juga ikut berubah, barulah penanganan banjir ini bisa benar-benar efektif dan berkelanjutan tentunya. Jadi daripada hanya saling menyalahkan, mungkin yang lebih penting sekarang adalah bagaimana kita sama-sama berbenah demi lingkungan yang lebih baik dan aman ke depannya. Dan berikut kita akan melihat beberapa video tentang bagaimana kesaksian langsung dari warga Bekasi asli terkait banjir ini ya. Jadi meskipun ada yang mengeluh terkait banjir yang memang belum bisa hilang di Bekasi, tapi ada salah seorang warga yang bersaksi bahwa sebenarnya ada tuh hasil dari normalisasi itu. Jadi terjadi perubahan yang signifikan. Dari yang tadinya intensitas air itu tinggi sekali, mungkin bahkan bisa sampai sedada, sekarang hanya tinggal selutut saja. Itu kan juga sudah merupakan hasil dari normalisasi yang tentu saja luar biasa. Kelihatan gitu bukti nyatanya bahwa ada perubahan itu. Dan langsung saja mungkin ini dia videonya guys. Tinggal nih banjir nih. Gue bangun tidur, air udah di karpet, makam nih.
Makan kalian nih. Yang nyuruh gue bungkam nih. Hah? Buktinya nih banjir. Hah? Gue baru bangun tidur ini, lihat tuh. Udah di depan karpot. Kalau gue nggak bangun sendiri. Berarti Ahmed tegaskan zaman Ridwan Kamil 2 hari 2 malam baru surut. Zaman Deddy Mulyadi setengah hari surut. Gitu. Yes. Zaman dulu mahnya 2025 sabeheung Barnas nya mun ayeuna mah saya tas sanon tas satuur. Walaupun dalam keadaan kebanjiran. Tapi kok bisa sebungah iya gitunya. Apa gerangan? Gimana po perasaannya setelah hari ini ya muncul di beranda akunnya Bapak Aing? Ngadeg-deg. Ti tahun 2012 empok kebanjiran tapi ka tahun 2002 genapnya anu arek 5 tahun sekali apa anu arek 1 tahun sekali baru kali ini banjir ini membawa berkah moal dicet ku aing tembok nage Mang Ame. Empok itu pakai pola apa sih mengukur perbedaannya itu? Kalau empok sih mengukur perbedaannya itu tuh ya dari sengsaranya gua ketika banjir ya. Sekecil apapun yang namanya perubahan warga, tetap kita itu harus bisa menghargai perubahan tersebut dan mengakui perubahan tersebut. Jangan sampai kita tutup mata. Jadi ceritanya warga yang pagi-pagi empok bangun tidur sampai dadedor banget notif. Entah itu dari TikTok, dari Facebook, dari IG, dari YouTube, begitu kan. Yang lebih dornya lagi itu di FB warga. Ya Allah, komentar-komentarnya di channelnya Kang Deddy Mulyadi itu yang up terkait video empok kemarin. Banyak sekali yang ngebully empok. Bahkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak sangat pantas keluar dari ketikan-ketikan para netizenia. Bahkan ada juga yang membela Pak Deddy Mulyadi tapi menyalahkan empok begitu. Empok paham mereka ini kenapa? Karena mereka ini tuh sesayang itu kepada Pak Deddy Mulyadi. Cuman sangat disayangkan karena menonton videonya hanya sepotong, kagak nyampe kelar, jadinya salah paham, gagal paham sama empok. Di sini ya, empok perjelas lagi nih kepada kalian-kalian yang masih saja ngomong modelan masyarakat kayak begini katanya nyampe di up. Saking tidak maunya dikritik. Gini ya, apalagi nyampe ngomong masalah bajir-bajir KDM. Gua paling sebel banget dikata-katain seperti itu. Gua bukan bajir KDM, coy ya. Gua mah ibu-ibu, emak-emak, masyarakat biasa yang memang gua di situ mengeluarkan pendapat gua terkait masalah normalisasi banjir sebagai apa? Sebagai masyarakat yang terdampak banjir. Banjir tahunan, banjir 5 tahunan ya, yang lokasi tempat tinggalnya di lokasi langganan banjir. Dan di situ juga gua mengungkapkan sesuai fakta yang gua alamin. Kalau lu kagak setuju ya bodo amat istilahnya mah ya. Gua mau mengeluarkan fakta terkait banjir di wilayah gua ini. Zaman dahulu kala mah terkait banjir ya masalah surutnya juga tuh lama banget coy. Sehari semalam baru surut, bahkan nyampe 2 hari 2 malam baru surut ya, nyampe kita pada ngungsi noh di sekolahan di SD. Kalau sekarang mah nih ya, banjir pagi jam 6:30-an, maghrib udah kelar, udah surut, udah pada bersih-bersih. Kan setidaknya ada perubahan. Sekecil apapun perubahan tersebut harus bisa kita lihat, harus bisa kita rasakan, jangan kita tutup mata. Jangan mau perubahan itu langsung perubahan yang gede, segede gaban begitu kan. Apa-apa juga namanya perubahan mah bertahap. Dari yang kecil dulu tuh perubahan, nanti lama-lama menjadi besar tuh perubahan tuh ya. Kagak boleh tutup mata kita dalam perubahan. Walaupun tetap aja intinya masih banjir. Iya, intinya masih banjir, tapi setidaknya ada perubahan, coy. Dan itu membuat gua bahagia dengan adanya perubahan tersebut. Kenapa? Karena gua tidak begitu capek ketika dilanda banjir, tidak seperti yang dulu arusnya kencang, tiba-tiba kencang, datang gede banget begitu kan, nyampe kagak memberikan waktu buat gua beres-beres barang-barang, nyelamatin barang-barang. Kalau sekarang mah ya sekalian banjir pun gede datang dengan intensitas yang sama, volume air yang sama dikalinya tuh ya, masih bisa sempet kita ya
ngerapihin barang, nyelamatin barang. Intinya mah ada perubahan ya. Walaupun kecil juga ada perubahan terlihat dan terasakan. Oke? Begitu ya warga. Jangan nyampe lu nonton video ini cuma sepotong lagi. Gagal paham lagi. Ampun ya. Sama satu lagi pesan dari Empok. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Jangan suka membiasakan diri membuang sampah ke kali sembarangan, bahkan lu nyampe ngerusak alam tuh jangan sampai ya. Karena apa? Alam ini akan terjaga jika masyarakat dan pemerintahnya mau kerjasama dengan baik. Udah bye. Warga tuh di rumah Empok nih ya, di Bekasi lagi banjir. Dan tadi juga banyak banget yang pada masuk ke lab Empok yang nyinyir gitu kan. Katanya Jawa Barat sudah istimewa. Katanya Bekasi sudah normalisasi kali. Sudah dibongkar bangunan-bangunan liarnya. Tapi kok masih banjir? Sini nih, gue jelasin ya sama yang suka nyinyir. Dulu di tahun 2020 banjir dengan intensitas hujan yang sama seperti hari ini ya. Dari jam 8 malam nih sampai tadi pagi jam 7 hujan kagak berhenti-berhenti. Segini banjirnya. Tuh, lu lihat segini banjirnya ini tahun 2020 tuh. Belum gua benahin, belum gua rapihin. Kenapa ini belum gua rapihin? Soalnya awalnya rumah ini tuh rumah kosong sebelah rumah gua. Cuman di tahun 2025 rumah ini gua tempatin ya. Gua tempatin. Buat apa? Buat rumah produksi pembuatan mochi. Dan gua emang belum sempat buat gua rapihin, ya kan? Tuh, contohnya. Dan sekarang cuma sedengkul coy. Tuh. Cuma sedengkul. Setidaknya walaupun tidak bisa menghilangkan istilah kata banjir tersebut itu ya, setidaknya sudah bisa mengurangi intensitas ketinggian si banjirnya. Bayangin dari segini sekarang cuma sedengkul. Kan perubahan yang signifikan. Ada hasilnya dari normalisasi kali dan pembongkaran bangunan-bangunan liar itu ya. Dengar nih ya, edukasi buat lu pada. Dan kalau mau dihitung-hitung juga, banjir hari ini tuh tidak hanya di Jawa Barat, tidak hanya di Bekasi, melainkan seluruh Indonesia. Jakarta, Tangerang, Banten, bahkan tadi juga ada Jawa Tengah, Jawa Timur, semua pada komentar ketika gua live pada banjir juga. Sama, di hari yang sama. Itu kenapa? Karena memang ini tuh kalau mau disebut mah banjir 5 tahunan. Pasti kalau udah 5 tahunan kayak gini, tempat-tempat di mana yang langganan banjir pasti bakalan terkena banjir lagi. Cuman untuk saat ini di tahun 2006, alhamdulillah dengan adanya normalisasi kali, tuh banjir tidak separah seperti yang dulu, ya, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Begitu, ya. Ibarat kata mah gini dah, lu punya penyakit yang udah menahun, kagak bisa disembuhin. Tiba-tiba lu menemukan dokter spesialis yang bisa mengobati penyakit lu. Dengan pengobatan, dengan kerja yang bagus, diobati dengan obat-obatan yang bagus, otomatis sedikit demi sedikit penyakit lu itu akan sembuh. Nah, begitu juga dengan sekarang posisi banjir ini. Ya kan? Tidak bisa semuanya langsung hilang banjir. Tapi setidaknya sudah ada pengurangan ketinggian banjir. Ya kan? Makanya kalau gubernur lagi kerja, bupati, wali kotanya lagi pada bekerja mentata kota, tata ruangnya dibenerin, kagak usah lu pada julid, kagak usah pada ngeganggu, biar jong-jong, biar pada bekerja, ya. Oh, ini mah giran sekalinya gubernurnya, bupati, wali kotanya lagi pada menata tata ruang, biar kagak banjir, setidaknya mengurangi mengurangi terkait banjir tersebut, masih aja pada diganggu. Udah, bye. Karena ini perumahan baru nggak ada riwayatnya nih. Dan ini ternyata harusnya tuh bisa kelihatan nggak? Makanya kemarin kalau nggak salah sempat di stop dulu ya untuk wilayah Bekasi sama Pak Dedi ya. Karena banyak izinnya perumahan subsidi itu yang dibangun di atas tanah seperti ini. Nanti jatuhnya jadi mubazir juga. Uang yang digelontorkan sama pemerintah akhirnya subsidi jadi mubazir juga. Karena bakalan jadi perumahan yang nggak dihuni juga sih jadinya gitu. Nih yang lagi dibangun. Ini blok-blok yang sebelah sana katanya dalam banget. Ya, itu dalam kelihatan tuh orang-orang. Gue sepakat sih berarti ya sama Pak Dedi yang memang untuk wilayah Jabar ya udahlah stop dulu aja lah. Bekasi terutama ya banjir kayak gini. Tuh lihat sebelah sini tuh udah dalam banget. Nih. Siapa coba yang mau huni? Ini orang-orang yang udah akad kredit kayak gini belum tahu nih rumahnya ternyata banjir. Nih.
belum tahu nih ternyata rumah mereka tuh banjir dalam. Itu jadi pentingnya kalau membeli rumah di Bekasi itu mesti double check ya, atau tanya sama orang yang udah tahu. Nah, nanti gue mau ngeluarin e-book panduan buat teman-teman yang mau membeli rumah di Bekasi yang subsidi, rumah mana yang aman, rumah mana yang nggak aman, nanti bisa langsung cek di situ. Dan tuh reviewnya jujur kok. Bapak KDM baru jadi, sebelumnya apakah banjirnya juga tinggi? Ya Tuhan. Hijrah dakwah. Lu lihat apa? Lu itu kan komen di foto perbandingan antara tahun 2021 dan tahun 2026. 2021 itu Deddy Mulyadi itu belum ngejabat. Tingginya seperti itu. No, ketika 2026 pada Deddy Mulyadi udah menjabat, tingginya seperti itu. Bisa kan lu ngebedain tuh ketika sebelum dan sesudah pada di menjabat? Masa ya masih harus gue jelasin? Ampun, gue mah sampai kagak ngerti. Baca, makanya tuh baca tulisan yang ada di foto, Bang. Ya Allah, lu hijrah, astagfirullahaladzim aja ya. Itu kan udah kelihatan perbedaannya ya. Perbedaannya kelihatan, Bang, kelihatan. Kalau kagak percaya lu scroll aja tuh, kalau lu punya waktu mah ya, piti-piti gua ke bawah tuh yang zaman dahulu kaya. Banyak yang terendam banjir ya. Dan istilahnya di sini mah ya, gua mah bercerita seperti ini, begitu kan, membandingkan dan memberitahukan bahwa hasil normalisasi kali itu ada nyatanya, kerasa sama gua. Kenapa? Karena gua sudah bertahun-tahun tinggal di lingkungan yang memang langganan banjir. Jadi gua ya menceritakan terkait masalah perbedaan setelah dan sebelum dinormalisasi. Kenapa? Dari apa? Dari pengalaman hidup pribadi gua. Begitu ya, dari logika apa yang gua alamin, yang gua rasain ya, ada itu perbedaannya. Tinggi banget malahan mah ya, tinggi banget, beda banget dengan intensitas hujan yang sama ya sehari semalam, perbedaannya jauh banget. Udah bye. Banjir yang terjadi di Bekasi menimbulkan pertanyaan, bagaimana bisa banjir tersebut terjadi sedangkan upaya pembenahan sudah dilakukan? Usut punya usut, ternyata penyebab banjir yang terjadi di Bekasi bukan karena sungai yang meluap, tetapi karena hal yang dijelaskan dalam video ini. Ini saya lagi di Bekasi, daerah mana, Bang? Daerah Perumahan Giri 1 Permai, tahap 3, Oke. Ciledug, Kecamatan Setu, Nah, Kabupaten Bekasi. ini saya di sini ada banjir. Ternyata banjir di sini bukan karena luapan air sungai, tetapi luapan air sungainya karena disengaja, yaitu ini nih lagi bikin turap pengatur air, polder pengatur air dari perumahan-perumahan ke sungai. Benteng sungainya dijebol nih, ya kan? Pekerjaan belum selesai, benteng sungainya dijebol, akhirnya air dari sungai pindah ke sini. Ini banjir yang disengaja karena kontraktor pelaksana teknisnya pekerjaan pembuatan folder ini kayaknya nggak ahli deh nanganin yang beginian, perhitungan nggak tepat. Bisa jadi ngitungnya dia nggak ada hujan. Iya, betul. Nah, ini tidak sesuai dengan SOP ya. Ini Pak Bupati Kabupaten Bekasi segera melakukan langkah-langkah dan evaluasi terhadap pekerjaan teknis ini. Nih, gitu. Jadi harusnya jangan ngomongin bencana-bencana terus, nggak ada solusi. Tahun ini adalah tahun introspeksi, tahun tobat. Termasuk yang harus tobat bukan hanya tobat tata ruang, tobat yang menyertifikatkan sungai. Kudu tobat sih ya. Ya kan? Tobat dong, jangan ngambil hak orang lain. Bapak sini, biar publik tahu apa sih masalah kita. Ke Sungai Cikeas, pertemuan dengan Sungai Cilengsi dan Bekasi. Pertemuan dengan Sungai Bekasi, ya kan? Alat itu. Tetapi alat itu tidak bisa berjalan ke sana. Karena bibir Sungai Cikeasnya, daerah aliran sungainya sudah bersertifikat dan sudah ganti jadi rumah. Iya, Pak. Sehingga pelebaran sungai tidak bisa dilakukan. Iya, Pak. Ya kan? Tidak Iya, bisa Pak, dilakukan. Karena sudah berubah jadi pemukiman. Nah, kalau saya nggak ada urusan. Tahun ini harus tuntas, harus ada pelebaran pemukimannya ya. Harus direlokasi. Pertanyaan Bapak. Ngomong dengan keyakinan nih Pak. Bapak dari mana? BBWS, Pak. BBWS. Bapak yakinnya daerah aliran sungai itu tanah milik sungai apa tanah perorangan asalnya?
Asalnya ya milik Yang tegas, sungai, Pak. milik sungai. Berarti berubah jadi perorangan. Oke. Solusinya adalah hari Selasa saya mau besok bertemu dengan Menteri ATR BPN. Kita bahas tata ruang, Bapak besok hadir. Kita jelasin bahwa tanah-tanah di seluruh bantaran sungai Kali Bekasi, Walungan Cikeas, Walungan Cilengsi, semuanya sudah berubah jadi perumahan. Tanahnya menjadi hak milik. Jadi kalau dilakukan pelebaran sudah tidak mungkin, harus ngebebasin. Tapi menurut saya kalau riwayat tanahnya salah, BPN berhak mencabut. Menteri ATR BPN berhak mencabut. Kan sama laut juga kemarin disertifikatkan. Kalau kemarin laut disertifikatkan, sekarang sungai disertifikatkan. Ya cabut. Karena ini jadi milik perorangan ini juga. Perorangan, Pak. Ini kan daerah aliran sungai, Pak. Betul, Pak. Ini jadi milik perorangan. Perorangan. Nih, di Kali Gabus. Ini anak Kali Gabus nih. Ini air masih meluap di sini sederhana masalahnya, yaitu adanya jembatan. Tuh. Jembatannya mengecil ya. Jadi solusinya, dan ini terlalu banyak jembatan. Tuh, jembatan lagi. Ya, ini SMAK Negeri 1, ini SMP 2. Dan di situ SMA bikin bangunan di bantaran sungai. Harus dibongkar walaupun itu punya pemerintah ya, harus kasih contoh pemerintah. Nah, jadi caranya adalah 3 jembatan ini dibikin 1 jembatan saja. Setelah itu jembatannya dibikin melengkung. Ya kan? Jadi ini cara penyelesaiannya dan harus mulai dikerjakan hari ini. Hujan kene. Kalau anak sekolah agak banjir dikit seneng. Karena sekolahnya bebas. Kang Deddy, ADM, tadi kan sudah bicara soal dari puncaknya, alih fungsi lahannya yang salah, yang harusnya untuk resapan sudah hilang. Kita turun ke bawah nih, soal sungai yang sudah dangkal, apa yang akan dilakukan? Untuk normalisasi kan berapa panjang nanti sungai Kali Bekasi? Sungai itu kan ada beberapa kewenangan. Ya. Satu, ada yang dikelola oleh Kementerian PUPR, yaitu BBWS. PU, ya. Yang kedua, sungai yang dikelola oleh Jasa Tirta, PJT. Kemudian ada sungai yang dikelola oleh PSDA. Kemudian apa yang harus dilakukan? Pertama, sungai mengalami pendangkalan yang harus dikeruk. Yang kedua, sungai mengalami penyempitan. Nah, kalau menangani pendangkalan agak gampang. Tapi mengalami penyempitan yang susah. Karena apa? Mungkin dilebarin Karena lagi. bukan. Daerah aliran sungainya sudah berubah menjadi perumahan. Pemukiman. Areal pertokoan. Nah, ini kan harus ada tindakan-tindakan yang tegas dan terukur. Apa tegas terukurnya langsung minta mereka bongkar gitu? Yang dari Ada daerah yang- aliran sungai. Kalau yang di Kali Bekasi itu saya langsung bongkar. Karena bagi saya itu adalah bangunan-bangunan liar yang tanpa sertifikat. Tetapi ada juga kan daerah di mana para pemilik lahannya sudah bersertifikat. Sertifikatnya yang di bawah 5 tahun itu pasti diberikan kerohiman. Itu kan bahasa umumnya begitu. Kan itu kan sertifikatnya bisa dicabut. Kalau yang di atas 5 tahun, kan kita nggak mungkin harus bersengketa lama. Karena kita membutuhkan langkah-langkah cepat dan taktis. Apa solusinya? Pasti ya kita melakukan negosiasi. Negosiasinya ujungnya pembebasan lahan. Dan pembebasan lahan itu nilainya besar. Mungkin kalau ingin pembebasan lahan, menormalisasi sungai dari mulai Bogor, Bekasi, Kabupaten Bekasi, kemudian Kerawang, mungkin lebih dari 8 triliun anggaran yang dibutuhkan. Lalu apa yang akan dilakukan kalau memang Kita anggarannya kan segitu sudah besar? rapat beberapa hari yang lalu. Saya lihat pada tuh. hari kemarin tanggal 17. Nah, dari tanggal 17 itu ya sudah diputuskan akan dilakukan normalisasi, kemudian nanti biayanya ada sebagian ditanggung oleh pemerintah provinsi dan mungkin juga ada sebagian ditanggung oleh pemerintah pusat. Tapi kalau pekerjaannya sudah ditangani semuanya oleh pemerintah pusat, kecuali yang sungai di bawah PSDA, itu di bawah Provinsi Jawa Barat. Dan ini kita sekarang itu masih terus berjalan. Ini kalau saya lihat lagi-lagi yang viral nih, Pak Gubernur, warga yang ngerasa sudah menempati daerah itu, rumah bangunannya bertahun-tahun, padahal nggak punya sertifikatnya di sana. Nah, apa kalau yang 5 tahun ke bawah kan dikasih kerohiman, ada pengganti rugian. Nah, kalau yang mereka yang nggak punya surat-surat, bagaimana solusinya? Iya, pada akhirnya kan kalau dari sisi aspek yuridis formal, mereka itu sebenarnya harus didenda.
Karena mereka Menempati, meninggali ya. rumah Yang bukan haknya, ya. yang bukan haknya, yaitu rumah dibangun di atas tanah milik orang lain. Itu kan kategorinya pidana, sebenarnya penyerobotan. Tapi kan kita tidak mungkin negara mempidanakan orang. Masyarakat yang rumahnya dirobohkan, kiosnya dirobohkan. Saya bukan membantu memberikan kompensasi sama yang kiosnya dirobohkan, rumahnya dirobohkan. Bukan. Kenapa? Karena mereka melakukan pelanggaran. Yaitu membangun pada sebuah areal yang dilarang menurut undang-undang. Arealnya dilarang, bukan kepemilikan lagi. Kan tidak boleh bangun di areal. Betul. Yang kedua, dia melakukan penyerobotan lahan negara. Saya bukan membantu itu. Yang saya bantu adalah masyarakat miskin. Yang dia tidak punya tempat tinggal. Apa solusinya? Ya solusinya ada yang dicarikan kontrakan. Oke. Ada yang dibangun, ada yang dicarikan rumah. Oke. Ada yang pulang ke kampungnya. Tetapi di balik itu juga nanti harus ada tindakan tegas. Kenapa? Orang diperjualbelikan kok lapak sungai. Ada yang menampung dananya untuk jual beli itu. Siapa? Iya, ada yang 1 juta 1 meter. Ke siapa dibayarnya itu, Kang? Ya ada orang. Oke. Ada orang disebutnya penggarap. Apa? Kita bisa menyebutnya Pak Preman kah? Atau siapa? Orang Ya bisa penguasa tokoh, daerah bisa sana? preman, bisa aparat. Oke. Semuanya Aparat bisa. juga? Oknum aparat ada Ya di situ bisa, juga? bisa aja. Gitu loh. Sebut aparat itu adalah aparat yang mengelola sungai. Oke. Karena saya lihat di tayangan video itu Anda bilang saya akan ganti nih semen sama tanahnya untuk ngebangun ini. Iya. Itu bahasanya. Jadi saya mengganti semen dan tanahnya itu bukan memahami mereka yang mendiami itu. Saya lebih memahami mereka adalah orang-orang miskin yang perlu dibantu. Jadi negara membantu dalam kemiskinan mereka, bukan dalam pelanggaran mereka. Oke. Itu di Bekasi. Ya. Kita lihat juga nih di Sukabumi ya saya kalau nggak Ya, salah, yang Sukabumi. Anda masuk ke sungai sampai ke bawah ngeruk-ngeruk itu loh, bawah jembatan itu. Ya. Kenapa harus sampai begitu? Nggak bisa Jadi- cukup kasih arahan aja, Kang? Jadi begini, itu bahwa banjir terjadi karena di bawah jembatan tersumbat oleh sampah. Setiap orang yang datang ke situ hanya melihat dan meninggalkan. Nggak ikut membersihkan. Nah, kemudian mereka selalu berargumentasi ini harus dibongkar jembatannya. Ada berpikir jangka panjang membongkar jembatannya. Ada berpikir jangka pendek. Siapa yang jamin pada malam itu tidak ada hujan deras? Siapa yang jamin tidak ada banjir susulan? Kan nggak ada. Maka saya mengambil inisiatif untuk ya turun aja saya. Kita coba ini sampah bisa dibersihkan tidak? Karena memang saya tukang bersihin sampah. Jadi bagi saya bukan barang baru saya yang begini. Saya Bukan pencitraan, kalau orang-orang bilang bukan pencitraan jatuhnya ya. Ya terserahlah orang mau ngomong pencitraan. Yang penting saya kerja dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat. Karena politik itu tidak pernah positif bagi mereka yang berpikir negatif. Nah, jadi saya turun. Kemudian ketika saya turun kan semua orang turun. Nggak enak lah gubernurnya turun, Kalau masa yang lain nggak ya turun. bupati turun. Ya kan, Kapolres juga turun, Dandim juga turun. Kalau Dandim Kapolres turun, kan anggotanya seluruhnya turun. Dan saya marah waktu itu sebenarnya. Kenapa? Sama orang yang di sekitar di situ yang ratusan, yang tidak bergerak, yang nelayan segala macam. Kenapa Anda ini ada sampah bertumpuk di bawah jembatan? Kenapa ditonton? Kenapa tidak ngambil inisiatif untuk sampah itu dibersihkan? Nah ternyata ketika saya turun, semua orang turun, itu tidak lebih dari 40 menit sampai itu bersih. Ya, sok mana mak? Ini teh warga desa naon? Karangligar, banjir langganan. Paling tinggi berapa banjirnya? Sekarang sudah surut. Tadi malam datang lagi. Tapi surut lagi pagi-pagi. Oh baru datang. Iya kan? Jadi solusinya untuk warga Karangligar, 1000 rumah ini nanti pemerintah provinsi menyiapkan bangunan panggung. Jadi rumah-rumahnya berkolom panggung 2,5 meter. Sehingga nanti kalau banjir tidak repot. Tinggal turun pakai perahu terus ke jalan. Setuju tak? Nah, awas jangan setuju-setuju pas nanti pembangunan menolak. Ya, tahun ini juga akan kita bangunin selain mudah-mudahan Kementerian PU, PR bisa segera merealisasikan bendungan Cibeet dan bendungan Cijurai. Karena ini berasal dari air sungai Cibeet dan Cijurai. Jadi banjir di sini. Tetapi kalau kemarin-kemarin mah banjir tadi Karawang.
Aya nama di puncaknya banjir. Da beak usia tuh dah. Tah kebon teh nah. Lurus tunjung dipikir-pikir mah. Nya, kudu gancang anggeus. Banjir moal anggeus ku sembako. Loh, kalau warganya nanti nolak, ya kalau banjir jangan nyalahin saya. Ya kan? Kalau banjir jangan nyalahin saya lagi. Kenapa? Karena warganya nggak mau diurus. Gitu aja kalau saya. Siap. Bapak setelah ngasih uang 2 juta kan dapat tuh kontraknya banyak. Iya. Dari yang biru pintu ini, Pak. Apa nama? Iya saya alhamdulillah. Siap. Gitu. Ya nanti kita ini aja kan Pak. Kan kita mau matok hari Senin. Seluruh jalur dari hulunya mana hulunya? Hulunya ada Kalimalang. Hulunya Kalimalang. Buntutnya Sampai Citarum. ya udah dari hulu sampai buntut dipatok aja dulu. Sesuai gambar. Sesuai gambar. Berarti matoknya dari hilir dulu, Pak. Karena kan alat berat mau masuk ke Cindam. Iya, dari hilir. Gitu. Iya. Gitu. Siap. Ya kalaupun misalnya di sini gini, kalau ilmu saya sih sederhana. Ilmu saya itu. Kalau di sini udah jadi rumah, bisa nggak ngasih sungai pengganti di belakang? Kan bisa aja. Bisa, Pak. Aliran. Iya, Pak. Ya, Perusahaan, artinya, Pak. ya makanya, Bertindak, ya. misalnya ini udah dipakai rumah nih, udah deh kalau gitu, karena udah pakai rumah, pakai kontrakan, saya ekonomi sudah berjalan, Ya. saya ngasih sungai pengganti di belakang, Bapak, kita nggak ada masalah. Nanti tinggal dirubah petanya, dibikin perjanjian, apalah istilahnya, bikin sungai. Prinsip dasar kita kan yang penting aliran sungai bisa hidup dan tanah negara kembali. Iya. Gitu. Saya boleh bicara? Gimana Bu, gimana? Gini ya Pak ya, kalau misalnya ini digali, lalu lurus ke Citarum, nanti kalau Citarumnya membludak dan Cibeet membludak, nanti dari air Citarum masuk sini Pak. Karena di Geraha juga itu bisa banjir. Jawa Barat tidak boleh ada tumpukan sampah, tidak boleh ada sampah di sungai, tidak boleh ada sampah di laut. Oleh kenapa? Bertentangan dengan prinsip Islam dan bertentangan dengan prinsip lingkungan serta bertentangan dengan prinsip kebudayaan. Maka saya kasih contoh, ada sampah saya pungut di sungai, saya ambilin. Aku ingin ini provinsi menjadi provinsi terbersih di Indonesia. Rakyat nggak bisa ditunda-tunda lagi. Anak tawuran harus diberesin. Pemimpin harus ngambil keputusan. Pemimpin harus ngambil gerakan. Gak boleh takut. Kalau pemimpin penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin. Ambil resiko. Karena tugas pemimpin mengambil resiko. Siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya di sini karena pelaksana teknis kegiatan tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP. Sebenarnya bukan banjir kiriman, Pak. Memang sungainya harus ngalir ke sungai. Nggak ada banjir kiriman itu. Memang sungai itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Sehingga di dataran tingginya harus hijau. Kemudian di daerah pertengahannya sungainya harus dikeruk, harus lebar. Dataran rendahnya juga rawa-rawanya harus terjaga. Nah, problem kita ini di hulunya habis hutannya oleh bangunan, sungai-sungainya mengalami penyempitan, kan gitu loh problemnya. Rawa-rawanya diuruk, ya banjir. Ya Pak. Tugas kita ini menjaga Ciremai, bukan mengkomersilkan Ciremai. Benar. Saya bilang sama pimpinannya. Pokoknya saya di Jawa Barat mau kewenangan siapapun, kalau menjaga hutan saya pasti tampil membantu, gitu loh Pak. Misalnya kalau ngomong kewenangan, saya nanam pohon di TNGC, menggaji rakyat menanam pohon, kewenangan saya bukan. Bukan. Kewenangan TNGC. Ya. Gitu loh. Jawab. Ya. Ya beres 1 juta ewang. Ya. 1 juta ewang. Mimiti isukan kurang rek disiapkan. Iya. Tatangkalan. Nanam pembibitan. Nanti kita nanam di Gunung Bentang. Gunung naon? Ya, itu berapa hektar itu di situ? Ya nanti tenaga kerjanya ditambah. Yang nambang di sebelah sana semua harus gerak. Jadi nanam pohon. Ayo, rek ngilu kumaha. Wae dicokot duit lamun teu nurut. Siap. Bener ya, sumpah sia. Wae disumpahan sia. Sia ngaladeui batu kaluhur teh sirungan kana teu akaran. Sok wae disumpahan. Tapi lamun melak bakal tentrem ayam berkah ke anak incuna. Bener kan doa anak kan? Bener Pak. Oh. Siap teh. Halo. Sini boleh foto. Salam. Ayo, mumpung ada yang rata. Ayo. Ya, masih
Foto. Ayo. Ayo rame. Ini orang Batak yang tidak kepanasan. Oke. Semangat. Menyala Pak Kadem. Menyala bangku. Tanah Batak. Bencana sudah berlalu. Pak Kadem. Saatnya kita bangun rumah baru Siap. dan menikah dengan istri baru. Terima kasih ya Pak. Ya Pak, terus pakai sama si Dodi. Dulu Mandoli. Ya dulu sama-sama terus kita semua. Oh iya. Platnya Bang Akbar ya. Oke. Asli. Terima kasih ya. Terima kasih. Boleh. Ayo. Sama tim. Boleh. Kita punya program konservasi Pak di sini. Terima kasih. Ayo, 1, 2, 3. Terima kasih Bu. Terima kasih. Boleh. Ayo, mari. Ayo. Pak Didi, kumaha damang Pak? Alhamdulillah. Kalau dana desa ke depan angkanya naik 2 atau 3 miliar, kepala desanya kayak gini makmur desanya. Tapi naik 2-3 miliar, kalau kepala desanya tidak ngerti cara pengelolaan ya rusak. Jadi semuanya tergantung pemimpinnya. Setuju desa-desa yang gini, konsep menurut saya begini ke depan itu. Jadi begitu desa, kepimpinan desanya ada progresnya makin baik dalam kepemimpinannya. Pemerintahnya kasih progres bahwa anggaran dana desanya naik karena ada pencapaian prestasi-prestasi. Tapi bagi mereka yang desanya tidak mengalami perkembangan, ekonominya tidak tumbuh, infrastrukturnya buruk, kurangin. Gitu, itu cara kemajuan. Tapi kalau dibikin jadi rata, kebijakannya rata dikasih, begitu gagal satu dianggap gagal semua. Padahal yang baik tuh banyak. Gitu loh, sama lah di mana-mana. Dan kalau pendapat saya, duit ini harus banyak di desa. Karena ngontrolnya mudah. Satu desa misalnya anggaran 5 miliar, bacanya gampang. Iya. Kalau koruptif juga gampang ketahuannya. Ya Pak, duit 5 miliar kemanain? Karena ngontrolnya masyarakatnya banyak diliatin. Ingat loh, kepala desa tuh jadi sorotan. Iya. Wah, 5 miliar. Kelihatan 5 miliar tuh pakai bangun ini oleh rakyat tuh ketahuan. Iya. Makin tinggi disimpan di kabupaten 2 triliun, makin susah ngontrol. Iya. Disimpan di provinsi 35 triliun, makin susah ngontrol. Nggak ada yang nanyain. Di pusat misalnya 2.000 triliun, makin nggak ada yang ngontrol. Jadi makin tinggi jenjang anggaran, makin gede, makin sulit dikontrolnya, makin orang tidak peduli. Ini penting, jangan nuduh-nuduh kepala desa ini nggak bener. Ada yang bener, ada yang tidak bener. Sama, pejabat mah dimanapun sama. Anggota DPR ada yang bener, ada yang tidak bener. Gubernur sama menteri sama-sama, tergantung orangnya. Ya Pak ya? Iya. Iya kan? Wah, saya setuju. Ke depan, anggaran desa itu 3, 4, 5. Nah, jadi konsepnya begini Pak. Desanya selesaiin pembangunannya krek total kan, karena gede kan. Setelah itu berikutnya investasi. Ya. Kalau bisa kelola sendiri desanya, kelola bikin perusahaan makin besar di desanya. Kalau tidak, titipin uangnya dalam bentuk saham. Jadi nanti desanya tinggal terima dividen. Kalau cocok Pak ya? Cocok. Kalau desa nanti punya saham di BUMN, di saham-saham pemerintah pusat, satu desa punya 20 miliar, dividennya dapat 15 miliar per tahun, 3 miliar per tahun. Nggak usah lagi dikasih dana desa, cukup punya investasi awal. Kesananya Indonesia, negaranya bisa numpuk uang tuh untuk bangun-bangun. Nanti kayak Cina, intervensi ke negara lain. Bangun ini. Jangan kita yang diintervensi. Ya, bisa. Optimis kan? Ya, optimis. Ini kalau ini besok juga dibikin alat biogas Pak Didi. Jadi warga RT sini yang kotorannya bikin biogas. Ya, itu nanti sudah tidak pernah beli gas. Ini keren. Bikin pupuk organik nggak? Pupuk organiknya kan sisa dari biogas. Bikin juga. Jadi kotoran sapinya dibikin biogas. Jadi orang sini nggak usah lagi LPG 3 kilogram. Seluruh rakyatnya bebas dari penggunaan LPG. Keren. Kita kandang ayamnya di mana? Kita muter balik. Kalau nggak lurus aja, nanti kita muter di sana. Naik mobil aja. Ke kandang ayam yang sana. Ini kok buatan regoli kangel. Katanya beli yang sana. Kepenatin itu. Ya wis, oke. Tapi dua-duanya aja nggak apa-apa. Gitu doang.
Saya Langkung ayat ya, Abah sehari dapat berapa di sini? Nambang. Saya 100, saya 150 tergantung mobilnya teh. Heeh, ayeuna keur sepi keur rame. Sepi ayeuna teh padu aya pasir. Heuh, ada sieun geus mulai pan gubernur mulai ngamuk. Saminggu Heeh, tibarang gubernur ngagerem kaki gunung Ciremay ku aing sia. Naik nu gede, naik nu leutik di Garuk ku aing mah. Urang mah teu urusan, teu rakyat leutik, teu jelema gede, ngalangar tindak. Da ieu mah kewajiban gubernur. Ai gubernur kikieuan jeung saha? Kang Waraya. Lamun mikirkeun diri sorangan jeung naon kikieuan aing mah gaji geus cukup. Kan kita ieu lamun musibah Abah apal nu di Parung Gede, nu jatuh di Gunung Gede Kuda. Udah dah hafal. Saha akhirna ngabagian ngabiayaan? Haji Udin ya. Haji Udin. Ayo Pak, beres Pak. Hamburannya. Saya masuk ngagerem lamun di leuweung. Pak. Udah izin Pak. Pak, sekalian tinjau mata air di Telaga Nilem sih Pak yang dikelola oleh PDAM Pak. Cikalahang krisis Pak sekarang Pak dengan adanya Jadi PDAM. kenapa masalahnya? Untuk debit-debit itu kemungkinan besar itu penggunaan yang harusnya kembali ke alam, yang harusnya jadi gini, air yang harus kembali ke alam digunakan untuk kepentingan ke PDAM Pak, iya Pak. Bahasa saya bukan PDAM, komersial. Siapa? Apa duluan saya ke situ? Di Telaga Hampir Telaga Biru Pak. Siap. Oke. Jadi Bapak apa? Saya staf di desa Pak. Oh, staf desa. Iya, Desa staf mana? desa Cikalahang Pak. Cikalahang tuh Iya. Kuningan. Cirebon Pak. Oh. Satu-satunya desa penyangga yang ada di Kabupaten Cirebon, Cikalahang Pak. Yang ketergantungan dengan adanya dua mata air yang Desa Cikalahang Kabupaten Cirebon. Tapi penyangga Gunung Ciremay. Iya, kita satu-satunya desa penyangga Pak di Penyangga Gunung Ciremay itu ya. Nah, dulu sebelum airnya dikomersialkan apa yang dirasakan dan sesudah perbedaannya apa? Bedanya sekarang drastis Pak. Dari tahun 2022 lahan kita itu hampir 114 hektar untuk pertanian Pak. Sekarang drastis dengan adanya dari tahun 2022 sampai 2025 aja hanya berkisar 89,03 hektar Pak. Oh, jadi sawahnya nggak Imbasnya. bisa lagi digunakan untuk pertanian. Betul Pak. 20% susut. Susut Pak. Karena Susutnya airnya digunakan dikomersialkan. dikomersialkan. Seharusnya air itu yang pertama menikmati adalah areal pesawahan di kaki gunung. Betul Pak. Ya udah, ngerti. Dan pemasangan infrastruktur pipa-pipanya juga Pak sudah jelas-jelas menyalahi aturan Pak. Di saluran dipasangnya itu percis di saluran tersier kita Dan Pak. itu mengganggu Jelas jaringan Pak. air. Ya. Jelas banget Pak. Saya berusaha Keluarga banget nggak ini ketemu protes dengan Bapak dari Pak. dulu. Protes Pak. Selalu Tapi nggak Pak. ada. Selalu Pemerintah, protes. ya, itu berarti kan Kabupaten Cirebon. Ya. Dari Pemda Cirebonnya gimana? Kita udah bersurat ke bupati, ke dewan, tidak ada respon apapun Pak. Tidak ada respon. Iya. Berkali-kali. Ya, oke. Ya kita lihat. Baik Pak. Berarti kita nanti ke arah Cirebon ya? Sebetulnya di bawah sih Pak, dari pesawahan turun ke bawah. Iya, artinya Iya. kan ke situ ke arah Cirebon pulangnya. Iya, perbatasan percis Nanti Pak, ke Kuningan tol Cirebon. masuknya. Tol naon tuh tadi? Palimanan. Kalimanan. Gitu. Ini jalannya udah dibangun bagus, di atasnya ada galian. Ini Pak, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Pak, kita ini kan semua Pak di sini Pak. Nah, kemudian itu bayarnya PDAM ke siapa? PDAM melakukan kerjasama dengan PT TKHS Pak Rekanan Pak, dengan kontrak kerja awalnya itu 20 tahun karena biaya membengkak akhirnya sampai 25 tahun Pak. TKHS itu apa? Rekanan pembiayaan yang sekarang ditunjuk sebagai operatornya Pak. Bukan, artinya kan airnya didapat dari kaki gunung. Betul Pak. Nah itu airnya itu kepemilikan siapa? Di tanah siapa air itu? Di wilayah TNGC Pak. Oh, di TNGC. Iya. Artinya mereka TNGC sangat memahami masalah ini. Sangat memahami Pak. Kemarin saya bertemu langsung dan ini pun saya dapat respon dari pihak TNGC, katanya Bapak ada di sini, sampaikan langsung ke Bapak katanya gitu Pak. Kenapa TNGC-nya tidak mengambil keputusan? Mereka sebetulnya sudah melakukan Pak, terkait untuk debit itu memang tidak ada pelanggaran. Yang pelanggaran itu dari pihak PDAM-nya di air limpasannya Pak. Oh. PDAM-nya PDAM Kabupaten Cirebon. Kabupaten Kuningan Pak. Oh, PDAM Kabupaten Betul, Kuningan. Jadi PDAM Kabupaten Kuningan tindakannya merugikan warga masyarakat desa Cikalahang Kabupaten Cirebon. Iya, Pak.
Dan diduga itu kemarin aja sampai mereka itu melakukan ini Pak. Apa tuh? Melakukan pengambilan, mau melakukan pengambilan dengan pompa hampir 11 Jangan, HP. Makanya Pak, saya marah-marah di situ Pak. Mau pencurian dengan seperti itu. Ya, Dan ini bagus Pak, Bapak desanya berani. ini Pak foto-foto Udah yang. kan nanti lokasi kita. Oh siap Pak. Kita langsung ke lokasi. Siap. Bapak di desanya Pak Kaor. Saya mantan sekdes Pak di 2016 sampai 2021. Sekarang apa? Resign 2022. Sekarang ditarik kembali sebagai tenaga pendukung Pak. Oh, Pak kubunya siapa? Pak Kusnan. ID-nya Mas Sunda. Sunda Pak, Cikarang Sunda Pak. Cikarang Sunda. Oh. Kan Cirebon, deket Kuningan, Sundana teh rada lemes. Mohon. Nah, saya punya konsep. Begini. Andai kata Bapak, pemerintah provinsi kabupaten, baik Bank Jabar, membuat kredit untuk mobil all diesel. Nanti yang ngangkut tambang, ngangkut pasir, ngangkut batu. Siap. Kreditnya tanpa DP. Ya. Siap. Bapak langsung punya mobil baru atau bekas. Siap, Pak. Setelah itu Bapak nyicil dari hasil Bapak ngangkut. Mau nggak? Mau, Pak. Mau, Pak. Mau ya? Ya, mau. Pak, nanti didata Pak Bupati. Ya. Nanti warga Bogor yang asalnya supir Toronton, Pemda provinsi dan kabupaten kerjasama dengan BBJB memberikan kredit mobil tanpa DP. Mau nggak? Ripo teh nyetoran mobil. Insya Allah Pak. Lain nyetoran mobil Toronton kadunungan ripo teh. Nanti kalau giliran ribut kamu yang suruh demo sama saya. Saya tahu tuh penyakitnya. Ya. Nanti programnya itu ya. Siap. Jadi nanti suatu saat kalau sudah tertata nanti saya buatkan konsep. Yang jadi sopirnya itu menjadi pemilik mobil. Siap. Biar orang setempat hidupnya maju, ada tambang, tapi ekonomi meningkat tidak seperti sekarang. Amin. Inilah bukti KDM dicintai warganya. Tercermin dari sikap pemilik jembatan beton yang dibongkar ekskavator justru menyampaikan apresiasi atas normalisasi saluran air Kali Apur di depan tokonya. Berkat kerja bersama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan Bupati Karawang Kang Haji Aak, alur sungai kini kembali berfungsi dan banjir bisa hilang dalam hitungan hari. Sebuah prestasi yang belum tentu bisa dicapai gubernur dan bupati di daerah lain. Momen ini menjadi potret penting bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya saluran air terus tumbuh, sekaligus menegaskan bahwa penataan lingkungan yang tegas dan konsisten dapat berjalan seiring dengan dukungan warga. Jangan ngaku fans KDM kalau belum menekan tombol like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tulis juga di kolom komentar, apakah kamu puas terhadap kinerja KDM selama ini? Di Ciwiro sampah, banyak sampah. Aduh, lapor sampah mah ulah ka gubernur, cukup ku lurah. Lurah kapandian. Aduh. Jadi bikin taman. Taman naon? Taman wisata. Di mana? Di Ciwiro. Anu pengelola tamanna saha? Enggak tahu. Aku. Maksudna kumaha maksudna? Sampah teh jadi dibuang ke sungai. Ku pengunjung. Ku masyarakat. Masyarakat apa pengunjung? Masyarakat pengunjung. Nah, terus? Ya banyak di sawah. Naon teh? Runtah. Diuruskeun ku desa atuh. Teuing teu iya. Tenao. Aya kan aya tempat deket sama aya kan aya tempat. Aya kan tes pino dibuang ka sama aya. Desa naon sih? Ciwiro. Desa Ciwiro. Desa Ciwiro, kecamatan Sawahan. Sekarang ditelepon kepala desa nak. Mau nyok itu kudu gubernur atau Jalan dia ambles. Jalan mana? Pak pada matang. Jalan kabupaten, jalan provinsi. Jalan ke desa eta mah. Turun teh. Iya, jalan desa. Desa naon sih? Desa Ciwiro. Desa Ciwiro, kira hubungi kepada desa nak. Nya. Pak usul pas kedap. Kumaha? Eta perkawis jalan provinsi, Pak. Mohon. Upami seueur nuti Kuningan bade ka Bandung kan. Jalan seueurna ka Cimara ka dieu, Pak, ka Mandiracan Cimara. Tapi informasinya menurutnya teh dibelokkeun ka Sumber. Padahal mah caket ka dieu, Pak. Oh, dibelokkeun proyekna. Janten jalan provinsi teh janten ka Sumber. Kan tambih muter ke Pelangon. Mohon kedah nama Kapungkur mah memang jalan provinsi teh di Tugu Macan Mandiracan.
ka Cimara, Matang Haji teras ka Sinang Jawa langkung caket Pak. Mangga. Kedahna kadinya. Mohon kedahna kadinya. Mangga. Soalnya langkung caket upami nuti Kuningan kan upami ka Dharma ka Cikijing tebih. Mohon. Tah janten jalan alternatif nanti jalan provinsi teh kedah kadinya Pak. Kadinya nya Ayeuna janten teu di kaurus. Cikijing teras. Henteu di Caracas. Caracas. Caracas mandi rancan kan teras ka Sinang Jawa kedah